Saya bersyukur atas anugerah Konsili Vatikan II bagi Gereja Indonesia. Konsili Vatikan II menjadi inspirasi bagi perkembangan gereja di Indonesia pada umumnya dan Gereja Keuskupan Ketapang pada khususnya. Dalam arsip yang saya temukan, Monsignor Gabriel Silekens, Uskup pertama Keuskupan Ketapang, adalah salah satu Bapa Konsili. Setelah ditabiskan menjadi uskup 1962, beliau beberapa kali ke Roma untuk mengikuti sidang konsili. Maka seraya mensyukuri anugerah Konsili Vatikan II, saya juga mengenang 60 tahun pentahbisan uskup pertama Ketapang. Gema perubahan Konsili Vatikan II tampak dalam jejak-jejak pastoral Monsignor Gabriel Silekens yang membentuk Gereja Keuskupan Ketapang sampai sekarang ini. Pertama, Konsili Vatikan II membangun komunium. Lumen Gentium artikel pertama mengatakan, gereja itu dalam Kristus bagaikan sakramen, yakni tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Untuk mewujudkan kesatuan mesra tersebut, berkembanglah pastoral turne, yaitu para imam berkeliling ke desa-desa pedalaman untuk mewartakan Injil. Pastoral turne tidak hanya dilakukan oleh para imam, tapi juga uskup melakukan turne. Perjumpaan langsung dengan Sang Gembala memberi daya ungkit keterlibatan awam. Sebab Tuhan sendiri melalui konsili suci sekali lagi mengundang semua awam supaya mereka semakin erat bersatu dengan dirinya dan seraya mengenakan pada diri mereka sendiri cita rasa yang ada padanya, ikut serta menjalankan perutusan yang membawa keselamatan. Apostolicam Acquistatem artikel 33. Komunio itu berkembang menjadi Komunio Gereja Indonesia sebab memunculkan solidaritas antar keuskupan dengan menumbuhkan misionaris domestik. Setiap keuskupan bertumbuh dalam solidaritas dengan keuskupan yang lain. Kedua, Konsili Vatikan II mendorong perayaan liturgi bertumbuh makin mengumat. Kendati perayaan liturgi belum sesempurna seperti yang diharapkan, namun setapak demi setapak perayaan Ekaristi menjadi kerinduan umat. Jumlah imam yang sedikit sehingga tidak setiap stasi dapat merayakan Ekaristi, namun hampir semua stasi kini mempunyai prodiakon yang dengan segala keterbatasan memimpin perayaan Sambat. Dengan perubahan bahasa daerah dalam ini bahasa Indonesia, maka perayaan dapat dimengerti. Kehadiran umat belum maksimal, namun ada perubahan yang sangat signifikan dan kerinduan akan pengudusan semakin kuat. Dengan demikian, liturgi menjadi puncak dan sumber kehidupan gereja. Dari liturgi, terutama Ekaristi, bagaikan dari sumber, mengalirlah rahmat kepada kita dan dengan hasil guna yang amat besar diperoleh pengudusan manusia dan pemuliaan Allah dalam Kristus. Tujuan semua karya gereja lainnya. Sacrosanctum Concilium artikel 10. Demikianlah berkembang dari gereja di Indonesia menjadi Gereja Indonesia. 3. Konsili Vatikan II menggerakkan pewartaan. Iman Katolik belum seutuhnya menjiwai seluruh umat, apalagi wilayah yang luas, baik di Indonesia maupun di masing-masing keuskupan.
dengan aneka tantangan medan pastoral yang ekstrim, perhatian utama pewartaan adalah pada tenaga-tenaga pewarta seperti para imam, katekis, dan pelayan pastoral lain seperti prodiakon dan aktivis umat. Mengingat Kristus Dominus artikel 14, hendaklah para uskup mengusahakan supaya para katekis disiapkan dengan baik untuk tugas mereka, sehingga mereka mengenal ajaran gereja dengan jelas. Begitu pula secara teoritis maupun praktis, mempelajari kaidah-kaidah psikologis dari mata pelajaran pedagogi, maka sejak awal keuskupan mengirim para calon katekis ke perguruan-perguruan tinggi. Pengiriman calon katekis dilanjutkan dengan memberikan beasiswa dalam kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Dan di paroki-paroki tumbuh katekis inisiasi, sebagaimana juga di keuskupan lain muncul katekis muda. Selain itu, banyak pula aktivis pewarta iman yang tumbuh di kalangan umat dengan sistem pemberdayaan untuk para pewarta dan kelompok-kelompok kategoria. Pendidikan calon imam tumbuh subur di Kalimantan, dan di Kalimantan menjadi perhatian yang istimewa. Keuskupan Ketapang pernah menjadi penyelenggara pendidikan pertama untuk calon imam setingkat kelas persiapan atas bersama untuk seluruh regio Kalimantan. Seminari menjadi jantung keuskupan yang melibatkan semakin banyak awam di dalam penyelenggaraannya. Keempat, Konsili Vatikan II menggalakkan pelayanan. Kehadiran gereja sangat dirasakan oleh seluruh umat dan masyarakat. Makna kehadiran gereja semakin dirasakan oleh umat di pedalaman. Gereja menjadi teman seperjalanan umat dan semesta alam. Dalam Lumen Gentium artikel 24 dinyatakan, adapun tugas oleh Tuhan diserahkan kepada para gembala umatnya itu sungguh-sungguh merupakan pengabdian yang dalam kitab suci dengan tepat disebut diakonia atau pelayanan. Dalam mewujudkan pelayanan, gereja menjalin kerjasama dengan pemerintah, pihak swasta, serta berbagai kelompok agama, budaya, dan bahasa yang beragam. Dialog Tiga Matra menjadi sangat nyata untuk wilayah Kalimantan. Dialog dengan kemiskinan, dengan budaya, dan agama telah, sedang, dan menghantarkan gereja semakin signifikan bagi umat dan relevan bagi masyarakat. Keberpihakan kepada yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel menjadi cara kerja dan cara hidup gereja di tengah masyarakat. Keberpihakan itu telah menjadi pengharapan masyarakat untuk mendapatkan berkat. Konsili Vatikan II menginspirasi kita semua untuk semakin tangguh dalam beriman, dalam persaudaraan sejati, dan dalam pelayanan yang penuh kasih. Bersama seluruh alumni Filsafat dan Teologi Sanata Dharma atau Fakultas Teologi Weda Bakti, saya mengucapkan selamat untuk acara mengenang atau merayakan 60 tahun anugerah Konsili Vatikan II bagi Gereja Indonesia. Semoga semangat pembaharuan terus bertumbuh dan melahirkan cara-cara baru untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Tuhan memberkati.